ngelihat sekarang jumlahnya makin tinggi itu udah luar biasa, karena satu, kedua tenaga medis juga. Kalau kita boleh ngeluh sih kita capek, kita lelah, kita stres berat pokoknya. Tanganin di sini. Perkenalkan, nama saya Fadlu Tomo Cahyo. Saya berasal dari Lampung. Saat ini saya sedang bertugas sebagai relawan medis di Rumah Sakit Darurat Kemayoran Wisma Atlet. Saya di sini dari bulan April. Penugasan saya awal April tanggal 2 kalau nggak salah. Oh, berarti baru bulan April ini mulai gitu ya? Iya. Gelombang berarti? Gelombang 7B. 7. Dari pertama kali rumah sakit ini dibuka di sini. Oh, sekarang udah gelombang berapa berarti? Terakhir itu kalau nggak salah gelombang 37 untuk yang perawatnya. Wow, satu gelombang itu kalau nggak salah berapa orang sih? Satu gelombang? Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100, bermacam-macam sih. Oke. Itu belum yang dokternya itu. Oh, ini baru medis perawat gitu ya? Iya, medis perawatnya. Gimana perasaan Mas Fadil jadi seorang relawan? Senang. Senang? Dalam hidup. Oh ya? Itu aja. Serius? Nggak ada kepikiran juga jadi relawan di sini. Oh, jadi enjoy aja gitu ya? Iya ya, karena memang sih semenjak saya waktu di Lampung, saya resign dari rumah sakit, terus saya home care di rumah, terus ngerawat juga sama lansia juga kadang. Terus waktu dengar ada pandemi gini memang ada terucap kalau misalnya nanti ada kayak pembukaan untuk relawan untuk medis, saya siap berangkat gitu. Terus gak lama ada info dari Kemenkes, ya udah saya langsung masukin gitu. Oke, jadi emang Mas Fadil siap dan sebetulnya keluarga juga siap. Maksudnya keluarga juga ini gimana? Nggak mikirin gimana gitu, gimana? Karena dulu kan awal-awal pandemi kan karena COVID itu kan mematikan segala macam kayak gitu ya. Oke. Jadi pada khawatir ya aja, namanya juga orang tua kan ya. Cuma setelah tahu itu ya mereka biasa aja. Sebenarnya proses dari daftar sampai dipanggil ke sini tuh cepat banget, semingguan gitu. Kalau mau banyak versinya ya. Kalau saya nggak ada dari seminggu itu. Misal hari ini daftar, 3 hari kemudian dipanggil, langsung besoknya sudah berangkat di Jakarta gitu. Jadi emang sudah dilancarkan untuk membantu orang kita di sini di RSTK ya. Bagaimana rutinitas di sana selama ini? Mulai dari jadwal dinas ada 3 shift atau 2 shift sih sekarang? Oh iya, jadwal dinas sebenarnya sama kayak di rumah sakit biasa, ada 3 shift, pagi siang malam, terus ada lepas sama liburnya sih. Jam berapa tuh? Polanya sama berarti dari jam berapa sih pagi itu? Kalau dinasan pagi itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Terus untuk dinas sorenya jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terus dinas malamnya 11 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Jadi kurang lebih sama dengan di rumah sakit. Artinya ya masih seperti biasa ya. Dan kalian ini memang ada mesnya ya. Di Wisma itu juga tinggalnya ya. Nah, di Wisma itu juga. Nah, kalau untuk yang laki-laki di tower 3. Kalau untuk yang perempuannya ada di tower 2. Itu hanya satu tower aja dia ini untuk relawannya atau kalau relawannya ada 2 tower. Awal-awal memang dicampur pada tower. Cuma sekarang udah di sendiri-sendiri kan gitu. Oke. Mas, tapi untuk makanan itu termasuk vitamin itu terpenuhi ya? APD juga terpenuhi ya? Lengkap ya? Tapi ya? Untuk seperti itu logistik sih alhamdulillah sampai sekarang lancar sih, nggak ada halangan apa-apa sih, alhamdulillah. Oke. Kalau gaji gimana? Alhamdulillah terpenuhi juga lah sampai yang bulan ini sudah keluar alhamdulillah. Sudah keluar ya. Soalnya sempat ada kabar itu katanya sempat belum cair gitu kan. Nah, tapi ini sudah diluruskan. Tapi kalau menurut saya untuk kayak di Wisma Atlet ini alhamdulillah selalu lancar sih setiap bulan dari saya awal di sini lancar sih, nggak ada. Oke. Ini benar ya, bukan semoga benar. Oke. Nah, kalian di sana itu tetap di rapid atau swab langsung atau bagaimana Mas? Berapa lama? Kalau kami di sini metodenya rapid sih.
Oh, tetap rapid. Per berapa lama? Pada awal rapid, cuma untuk beberapa waktu ini memang digantikan oleh swab karena kan untuk swab kan lebih efektif juga hasilnya. Oke. Terus gimana? Saya kemarin melihat rekaman dari Mas Fadil. Ambulan banyak banget yang ngantri. Itu mau rujukan mungkin ya, rujukan dari berbagai puskesmas daerah gitu kan datang ke sana. Itu mereka sampai ngantri begitu kenapa gitu loh, Mas? Bisa ceritakan nggak? Sebetulnya saya juga klarifikasi, sebenarnya video itu sebenarnya saya dapat kiriman dari broadcast juga sebetulnya. Oke. Di broadcast kalau kayak nggak salah mungkin itu petugas jaganya yang di situ mungkin sepertinya. Kalau handphone tenaga kesehatan mungkin nggak mungkin sejelas itu. Biasanya kalau untuk nakes sih biasanya pakai cover gitu handphonenya. Oke. Asumsi saya seperti itu tapi asumsinya. Berarti itu bukan rekaman dari Mas Fadil gitu ya? Iya. Tapi hanya meneruskan saja gitu. Iya, tapi fakta itu emang ada seperti itu. Wow. Memang maghrib sebelum hujan itu saya ngelihat, saya kan sempat olahraga di teras lantai 16. Saya sempat ngelihat ada banyak ambulan memang di situ. Terus saya juga ngelihat story kawan saya juga yang sama kayak gitu. Sampai hari ini masih ramai nggak, Mas? Sampai hari ini sih udah nggak kayak kemarin lagi sih. Iya ramai tapi nggak seperti kemarin lagi. Oke. Kalau boleh dikasih tahu berapa jumlah pasien sekarang di sana? Nggak tahu ya? Nah, untuk per hari ini jam 6 pagi tadi 1.740 pasien total. Itu termasuk OTG juga? Iya, baik OTG maupun yang ada penyakit komorbidnya juga segitu total. Oke. Dan yang ngantri itu karena apa sebetulnya? Karena apa masalah bednya atau bagaimana sebetulnya? Tapi kan kalau ibaratnya tenaga di sana sudah banyak sebetulnya. Kenapa bisa sampai ngantri sepanjang itu ya kira-kira, Mas? Yang kemarin itu di postingan. Kalau untuk rame sih bisa banyak faktor ya. Yang sepengetahuan saya itu saya lihat sebenarnya saya juga nggak begitu kayak kepo gitu ke bawah gitu. Saya lihat karena kan kadang tenaga RM-nya juga sedikit. Gitu ya. Lebih ke administrasinya ya. Oke. Itu sih agak karena tenaga SDA karena di sini RM sedikit jadi mereka ngantri gitu. Saya penasaran sebetulnya kapasitas untuk RSDK itu berapa sih sebetulnya semuanya, Mas? Tahu nggak? Untuk RSDK ini dari gugus tugas menyiapkan total 5.078 kamar kalau nggak salah. 5.078 kamar atau 5.078 bed saya kurang paham sih. Pokoknya 5.000 plus 5.000 gitu ya. 5.000-an ya. Wow. Itu ini apa? Karena memang kan sekarang di luar pun termasuk rumah sakit dan kebetulan kita kemarin dapat informasi banyak yang mau merujuk itu penuh semua pada ngantri gitu kan. Artinya udah mulai penuh. Tapi kalau di sini disampaikan tadi kurang lebih baru masih 1.000, artinya masih ada kuota 3.000-an lebih sebetulnya ya. Iya, sebetulnya. Sebetulnya cuman karena memang antri di administrasi mungkin begitu kali ya. Itu. Apa hal menarik? Apa hal yang berkesan yang bahkan kemarin kita banyak sekali, saya termasuk yang nge-repost lagi kemarin video yang yang perawat gendong anak itu ya. Itu banyak orang-orang yang sangat respect dengan kondisi itu. Boleh ceritakan sedikit nggak, Mas, kondisinya seperti apa? Mungkin tidak perlu disebut identitas dan sebagainya, atau ya pokoknya hal-hal lain yang mungkin sangat menurut Mas ini sangat bisa dikatakan miris lah atau bagaimana gitu, Mas? Gimana? Cerita sih awalnya saya waktu itu dinas malam. Kita dari saya itu dapat info ada pasien mau masuk, pasien anak kecil. Pada awalnya ada dokter anestesi kami yang tidak menyetujui karena di ruangan kalau saya kan di ruangan CU high care unit. Ya high care unit kami sementara belum support untuk yang anak-anak gitu. Lagi ini umur 2 tahun. Jadi itu pertama kali ya untuk pasien anak ya? Iya betul, itu baru pertama kali selama saya di sini dan mungkin untuk secara rumah sakit Wisma Atlet ini masuk ke ruangan CU nya baru pertama kali. Kalau di ruangan anak mungkin sering ada karena ada kluster keluarga juga. Tapi kalau untuk masuk ke ruangan CU baru pertama kali itu. Jadi di sana ada kluster keluarga juga ya, Mas ya? Artinya kalau memang suami istri kena positif mereka gabung begitu ya? Iya. Beberapa waktu ini karena diklasterkan jadi satu keluarga yang misalnya masuk jadi satu kamar gitu. Jadi ini kasus anak berarti dia sendiri yang positif, suspek ya, kemarin masih suspek ya?
Sebenarnya kemarin dia dirujuk dari salah satu rumah sakit di Bilangan Depok. Waktu dicek di sana menunjukkan seperti gejala COVID. Oleh rumah sakit di sana ceritanya di rapid test, lalu hasilnya reaktif. Lalu rumah sakit itu merujuklah ke Wisma Atlet ini bersama neneknya. Lalu di sini dilakukanlah swab. Kami bilangnya swab situ, swab yang bisa keluar cepat gitu. Jadi di sini swab pertama itu dia negatif. Lalu begitu dia masuk ke ruangan kami, dia di swab lagi paginya, hasilnya negatif juga. Jadi setelah itu direncanakan untuk kembali ke rumah sakit awal lagi. Syukur deh kalau begitu. Kita kan sangat, miris ya. Dan kita juga sebagai perawat juga ya pasti sangat. Nah ini yang mungkin kita mau kasih tahu ke masyarakat bahwa kadang kan banyak orang yang bersifat antipati, artinya mereka tuh mungkin tidak bisa memikirkan bagaimana posisi kita sebagai seorang para medis gitu ya. Kondisi orang suspek ataupun positif, kita mau nggak mau harus ngurus, apalagi anak kemarin saya lihat harus gendong-gendong yang memang pasti sentuh fisik. Wah itu luar biasa banget gitu. Itulah. Jadi mungkin kita juga berharap kepada masyarakat ayo tetap kooperatif. Dengan kondisi seperti ini kita melihat bahwa pikirkan para medis, tenaga kesehatan yang di sana yang memang bertaruh antara berani nggak berani, sebetulnya tega nggak tega juga, karena gendongin nggak ngurusin suatu fisik kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya memang itu tugas kita ya. Semoga selalu teman-teman para medis, tenaga kesehatan semuanya selalu dilindungi. Ada hal lain lagi nggak Mas yang menarik yang Mas temukan selama di Wisma? Itu mungkin kalau kayak pengalaman pribadi sih, beberapa waktu lalu juga sempat merawat lansia juga sih di sini. Di ruangan kami itu ada lebih dari hampir sebulan lebih, 31 hari lebih sehari sih. Ya, jadi swabnya positif negatif. Jadi dia karena dia juga ada komorbid seperti diabetes mellitus juga. Terus karena ada lansia juga kan dia mungkin pengurangan fungsi juga degeneratif ya. Jadi kan sekarang posisi tenaga medis, para medis itu kayaknya banyak juga yang bahkan sampai meninggal ya karena COVID-19 ini. Apakah ada perubahan dari pola penggunaan APD dan sebagainya dari yang sebelumnya, Mas? Kalau dari saya pertama di sini sampai sekarang sih nggak ada perubahan apapun sih, masih hampir sama. Tetap tetap pakai APD level 3. Oke, level 3. Terus apa yang lebih ditekankan apa? Mungkin kalau tadi saya ngelihat ada dari Menkes ya, tenaga kesehatan para medis harus lebih disiplin katanya begitu kan. Apa tuh maksudnya? Apakah pola penggunaan yang lebih kalau tadi dari jumlahnya atau dari jenis yang dipakai APD sama gitu ya, atau ada hal lain nggak yang dilakukan lagi di sana? Enggak sih, sebetulnya untuk kepatuhan APD itu terutama kalau di sini ditekankan pada saat pelepasan APD-nya itu yang sangat berisiko sih di sini. Oh gitu, pelepasan ya? Iya benar sih ya. Kalau pelepasannya kan kita kan harus, karena di bagian luar itu kan udah terpapar. Betul. Jadi kalau kita salah megang atau kena muka bisa turun. Tapi kan sudah didesinfektan dulu, Mas. Iya, sudah didesinfektan. Cuma ya namanya masih ada kemungkinan. Oke, ya. Lebih beresiko pada saat pelepasan APD. Lebih beresiko saat pelepasan APD. Jadi jangan pikir kadang kan kita itu ya. Saya ingat banget waktu dulu habis tindakan kan tangan handphone panas ya. Dengan gegabah, dengan buru-buru tanpa mikir langsung lepas begitu aja. Tapi justru dengan kondisi seperti ini pada saat pelepasan itu sangat-sangat menentukan ya Mas ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi diingatkan kepada teman-teman yang di rumah sakit atau yang lainnya, termasuk home care Mas. Ada juga pasien-pasien home care yang COVID-19 gitu ya. Ingat bahwa yang perlu diperhatikan adalah saat melepas APD tersebut gitu ya. Gitu. Mas, terakhir apa yang Mas ingin sampaikan untuk masyarakat di luar sana? Himbauan sih nggak lain-lain seperti yang udah disampaikan orang-orang lain sih, tetap patuhin aja sih, itu aja sih kebetulan. Ya ngelihat sekarang jumlahnya makin tinggi itu udah luar biasa, karena satu, kedua tenaga medis juga kalau kita boleh ngeluh sih kita capek, kita lelah, kita stres berat pokoknya. Tanganin di sini juga kita kan ya kita juga mau nyari hiburan juga susah. Karena sekarang apalagi PSBB, kita mau keluar juga riskan, kadang takut. Jadi tekanan. Memang nggak boleh keluar Mas ya?
Kalau keluar sih boleh, tapi dengan izin boleh sih. Oh gitu, berarti tetap bisa keluar dengan ada izin ya, seperti ya, itu. Oke. Ada yang lain mau disampaikan Mas? Mungkin teman-teman perawat atau yang lainnya? Terus ya buat seluruh teman-teman tenaga medis di seluruh Indonesia, ataupun kalau misalnya tetap semangat, tetap jadi pelopor protokol kesehatan buat semuanya. Mudah-mudahan insya Allah pandemi ini segera berakhir biar kita bisa hidup normal lagi. Amin. Wow, terima kasih Mas. Saya juga selalu mendoakan untuk teman-teman tenaga medis tenaga kesehatan yang terutama teman-teman yang ada di RSDK, ya darurat Kemayoran, Wisma ataupun dimanapun yang memang menjadi rujukan COVID-19, tetap selalu dijaga, dilindungi sama yang di atas dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga pemerintah tentunya menjamin dari tenaga medis tenaga kesehatan baik itu dari fasilitasnya dan sebagainya itu terjamin, dan yang paling penting minta tolong kooperatif dari masyarakat juga ya Mas ya, tentunya dari masyarakat dan untuk bisa simpati jangan jadi orang yang antipati tidak kooperatif gitu ya, karena apa ya, kalau kita semakin acuh, cuek gitu, itu semakin luas gitu ya, dan kita nggak akan bisa lepas dari kondisi saat ini gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas atas waktunya, luar biasa kesempatannya ini.